Kasus hukum antara Nikita Mirzani dan Reza Gledys terus menyita perhatian publik, bahkan menembus batas negara hingga disorot oleh netizen yang budiman di Brunei Darussalam. Salah satu netizen yang berbakti dengan akun @enilarosetiawati yang mengaku sebagai pengacara dan konsultan hukum menyampaikan keprihatinannya terhadap dugaan pelanggaran prosedur dalam persidangan Nikita Mirzani. Ia menyoroti berbagai kejanggalan yang terjadi di ruang sidang, seperti jaksa penuntut umum yang menggunakan masker tanpa alasan jelas meski aturan Mahkamah Agung telah mencabut kewajiban tersebut. Ia juga mempersoalkan penutupan akses pengunjung ke ruang sidang, padahal sidang telah dinyatakan terbuka untuk umum oleh majelis hakim. Hal lain yang menimbulkan kemarahan publik adalah tindakan pemaksaan penggunaan rompi dan borgol terhadap Nikita Mirzani, yang kala itu justru ingin membuka kembali sidang demi mengajukan bukti rekaman dugaan kecurangan Reza Gledys, termasuk indikasi suap terhadap aparat penegak hukum. Tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap Nikita Mirzani tersebut dianggap telah melanggar hak-hak dasar terdakwa perempuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya perlakuan yang adil, manusiawi, dan tanpa diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai terdakwa, korban, maupun saksi. Netizen yang budiman tersebut menyerukan agar Komisi Kejaksaan segera turun tangan dan memberikan teguran, serta meminta agar jaksa yang dinilai arogan itu dicopot dari penanganan kasus. Ia juga menegaskan pentingnya masyarakat mengawal kasus ini secara ketat agar tidak menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam narasinya tersirat dugaan bahwa Nikita Mirzani tengah menjadi korban kriminalisasi karena berani membongkar praktik overklaim dalam industri skincare yang diduga dikelola oleh jaringan mafia besar. Oleh karena itu, banyak pihak menyerukan pembebasan Nikita Mirzani sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan ketimpangan sistem hukum yang syarat kepentingan. Kenapa kasus Nikita Mirzani harus mendapatkan perhatian? Kasus yang ramai di jagat sosial media ini tidak hanya mendapat sorotan di netizen Indonesia, namun juga netizen Brunei Darussalam juga menyorot proses penegakan hukum dalam sidang kasus Nikita Mirzani, di mana dalam proses persidangan ini pasal yang dilaporkan dengan pasal yang didakwakan sudah berbeda. Selain itu, hal yang banyak disorot adalah dalam proses persidangan Nikita Mirzani ada beberapa hal keganjilan tidak selayaknya didapatkan dari seorang terdakwa perempuan. Yang pertama yaitu adanya pemakaian masker oleh jaksa penuntut umum. Padahal pemakaian masker itu sudah dicabut oleh peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara peradilan. Sehingga jaksa penuntut umum yang menyidangkan kasus Nikita Mirzani seharusnya tidak memakai masker tanpa alasan yang jelas. Tidak perlu takut, tidak perlu malu, maupun disorot oleh netizen. Yang kedua adalah ramainya pengunjung yang menghadiri sidang Nikita Mirzani. Ketika majelis hakim membuka persidangan dengan membuka bacaan, sidang dibuka dan terbuka untuk umum dan diketok palu, artinya semua pengunjung boleh menghadiri, menyaksikan maupun mengikuti jalannya proses persidangan. Tidak ada aksi menutup pintu, tidak ada aksi pilih-pilih pengunjung selama tata cara tertib menghadiri persidangan dan tidak menimbulkan kegaduhan, maka siapapun boleh mengunjungi, menghadiri proses persidangan Nikita Mirzani. Yang ketiga adalah ramainya kemarin jaksa penuntut umum melakukan aksi yang tidak selayaknya terhadap seorang terdakwa, di mana memaksa untuk memakai rompi maupun borgol. Padahal Nikita Mirzani saat itu masih menginginkan untuk memutar flash disk di mana diduga berisi cakapan rekaman adanya indikasi pengkondisian kasus yang dikondisikan oleh pelapor, adanya isu suap kepada jaksa penuntut umum maupun majelis hakim, sehingga Nikita Mirzani menginginkan untuk sidang
dibuka kembali. Namun aksi jaksa yang menuntut untuk melakukan pemakaian rompi dan borgol sangat tidak manusiawi. Harus diingat oleh majelis hakim maupun jaksa penuntut umum dan semua penegak hukum yang menangani kasus Nikita Mirzani bahwa adanya Perma nomor 3 tahun 2017 di mana mengatur hak-hak seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, terdakwa maupun saksi, yang harus dilindungi hak-haknya, yang berkeadilan, harus dengan sikap yang manusiawi. Memaksa memakai rompi dan borgol secara arogan sudah melanggar peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017, sehingga Komisi Kejaksaan seharusnya menegur dan pihak pengadilan juga seharusnya mengganti jaksa yang menyidangkan kasus Nikita Mirzani tersebut karena sudah melawan Perma nomor 3 tahun 2017. Yuk netizen, kawal terus kasus ini sebagai contoh penegakan hukum di Indonesia, bahwa kita menginginkan hukum yang benar-benar berkeadilan, bukan hukum yang melalui pesanan. Salah penegakan hukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dr. RG terancam 12 tahun penjara atau denda sebesar 5 miliar rupiah. Dan 5 jaksa umum tercatat cacat dan nyaris dipecat. BPOM mengungkapkan adanya ketidaksesuaian nomor registrasi BPOM antara kemasan lama dan baru pada produk Glavicia. Praktik semacam itu menunjukkan dugaan manipulasi label tanpa melalui proses uji ulang sesuai prosedur. Atas pelanggaran ini, Dr. RG terancam hukuman 12 tahun penjara atau denda sebesar 5 miliar rupiah. Sesuai pasal 435 Undang-Undang 17/2023 tentang kesehatan. 5 jaksa penuntut umum ini tercatat cacat dan nyaris dipecat karena menyalahi aturan undang-undang peradilan. 5 jaksa yang kini tercatat cacat dan bermasalah terkait kasus yang menimpa Ami Nikita Mirzani dan keterlibatannya adanya suap dari pelapor DRRG. Lantas seperti apa bahaya pakai produk yang tak terdaftar di BPOM? Adanya dugaan Dr. Reza Gladys dan keluarganya telah mengatur majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Begitulah kata Nikita Mirzani di persidangan dengan membawa bukti berupa rekaman suara di flashdisk. Namun kenapa rekaman suara tersebut tidak diputarkan pada saat persidangan kemarin? Karena tanggal 31 Juli itu adalah keterangan saksi dari JPU, bukan dari terdakwa. Jika terdakwa ingin mengajukan bukti yang meringankan, bisa diajukan pada saat sidang pembuktian dari terdakwa. Dan ini yang penting ya, untuk menjadikan rekaman suara tersebut menjadi alat bukti yang sah, harus melalui digital forensik. Nah, itu ada ahlinya lagi. Jadi ahli digital forensik lah yang menjelaskan atau menerangkan bahwa bukti tersebut adalah bukti yang sah dan original. Dan kalau nggak salah, ahli digital forensik itu di Indonesia hanya ada 2. Jadi persidangan itu ada aturan dan urutannya sesuai atau kita undang-undang hukum acara pidana. Nah, menurut kalian gimana? Mungkin ada pendapat hukum lain? Boleh kok. Rame benar ini FYP tentang kasus Nikmir dan RG. Kalau gua mah ya terkait kasusnya, terkait persoalannya, permasalahannya Nikmir dan RG ini bukan masalah itu lagi. Tapi di sini masalahnya sudah terkait hukum, terkait penegak hukum yang kelihatannya itu tuh agak-agak lain begitu ya, agak-agak aneh ini ya. Kalau memang ternyata benar dan terbukti kalau di sini baik JPU ataupun hakimnya menerima suap dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tolong Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming, tolong ini coba dilihat, ditindak gitu ya. Jangan tibang gajinya aja yang ditaikin. Tentang hakim ini kagak ridho gua. Itu hakim dibayar dari uang-uang rakyat itu, dari perpajakan dan lain-lain. Kagak ridho gua kalau duit gua dipakai buat ngegaji hakim, tapi hakimnya itu tidak amanah. Ya, kayak JPU-nya ini, dulu ada JPU yang tengil, para JPU dalam kasus sidang PK-nya Pina.
di Cirebon. Itu tengilnya kalau lagi melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada para saksi, pada songongnya. Lah ini di kasus Nikmir ini bujuk bunang dah, bukan tengil dari cuma melontarkan pertanyaan, tapi dari kelakuannya aja no, lihat dari sikapnya dari kemarin-kemarin. Sampai itu kelakuan tidak mencerminkan seorang jaksa penuntut umum. Lu pada itu ya kerja profesional, tapi ini mah bukan profesional lagi. Bener-bener dah kayaknya mantep banget itu ya, bimbingannya yang diberikan atau apalah kalau memang terbukti begitu ya. Lagian ini juga nih para JPU ini ya, si wanita-wanita wadadidau. Orang mah kalau emang gitu ya kalian kagak salah, kalian merasa benar, kagak usah pada takut. Kerja itu secara profesional ya, bukan secara pesanan. Kalau secara pesanan begitu, saksi mengeluarkan pernyataan, mengeluarkan bukti, baru satu kalimat, dua kalimat kalian selak, kalian potong, dikit-dikit instruksi, dikit-dikit menyela, dikit-dikit potong, udah kayak tukang ayam potong aja lu pada ya. Benar-benar nih, hukum di Indonesia sila kelima sudah tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik mau kalangan artis kayak begini nih, orang yang berduit, apalagi kalangan-kalangan kita rakyat jelata, orang-orang yang kagak gablek duit, udah mati terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Noh, yang kemarin anget juga di DIY, yang ngebobol situs judol, yang merugikan bandar, malah ditangkap, dijadiin tersangka. Kan kocak, malah bandar yang dibela tuh sama polisi. Aduh, ampun. Nah sekarang kayak begini juga ini di kasusnya si Nikmir sama si RG. Gua mah menyorotinya bukan masalah ngebela si Nikmir atau si RG, kagak. Tapi gua lebih menyorotinya ke masalah penegak hukum yang sudah tidak baik-baik saja, makin kesini makin kesana, kagak beres. Coba tolong ini, wahai Bapak Presiden yang terhormat ya, coba ditinjau ulang ya terkait hakim-hakim yang ada di Indonesia ini, JPU, jangan cuma gajinya doang yang digedein, dinaikin, tapi kinerjanya nol besar, begitu. Udah bye.